Di sebuah desa yang terletak di tepian hutan lebat, terdapat legenda tentang seekor ular raksasa putih yang konon memiliki kebijaksanaan dan kekuatan luar biasa. Ular ini dipercaya oleh penduduk setempat sebagai pelindung hutan dan segala isinya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik tubuh besar dan sisik putih yang mengilap, ular ini juga memiliki hati yang penuh kasih sayang. Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang mengalir deras di tengah hutan, seekor ular raksasa putih sedang berjemur menikmati hangatnya matahari. Tanpa diduga, dia menemukan sebuah keranjang kecil yang terdampar di pinggir sungai. Di dalamnya, terdapat seorang bayi laki-laki yang tampak lemah dan tak berdaya. Ular raksasa, yang diberi nama naga oleh penduduk setempat, merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk membawa bayi itu ke sarangnya. Naga tahu bahwa merawat manusia bukanlah tugas yang mudah, tetapi dia merasakan panggilan yang kuat untuk melindungi dan merawat bayi tersebut. Dengan lembut, naga membawa bayi itu ke sarangnya yang hangat dan nyaman di dalam hutan. Dia memberikan nama bayi itu Dimas, yang berarti cahaya, karena naga percaya bahwa bayi ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Selama hari-hari awal, Dimas tumbuh di bawah perhatian penuh kasih dari naga. Meski tubuhnya besar dan menakutkan, naga selalu berhati-hati dalam menjaga Dimas, memberinya makanan dan memastikan dia tetap aman. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara naga dan Dimas semakin erat. Bagi naga, Dimas bukan hanya bayi manusia biasa, tetapi cahaya kecil yang memberikan makna baru dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Dimas tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Di bawah asuhan naga, dia belajar banyak tentang kehidupan hutan. Dimas mengenal berbagai makhluk yang hidup di sana, dari burung-burung yang berkicau riang hingga rusa-rusa yang berlarian bebas. Naga selalu menjaga Dimas dengan hati-hati, memastikan dia aman dari segala bahaya yang mengintai di hutan lebat. Namun, semakin Dimas tumbuh, semakin besar pula keingintahuannya tentang dunia luar. Dia mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya dan mengapa dia berbeda dari makhluk-makhluk lain di hutan. Naga, meski penuh kasih sayang, merasa khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan Dimas yang semakin banyak. Dia tahu bahwa suatu hari nanti Dimas harus menghadapi dunia manusia, tapi dia juga takut kehilangan anak yang sudah dianggap seperti darah dagingnya sendiri. Naga berusaha membekali Dimas dengan kebijaksanaan yang dia miliki. Dia mengajarkan Dimas tentang pentingnya keseimbangan alam, bagaimana setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga harmoni hutan. Dimas belajar untuk menghargai setiap kehidupan di sekitarnya dan tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan penuh empati. Namun, di balik semua pelajaran itu, ada rasa penasaran yang tak pernah hilang dari diri Dimas. Dia sering memandang ke arah tepi hutan, bertanya-tanya seperti apa kehidupan di luar sana. Naga bisa merasakan kegelisahan itu, dan meski dia ingin menjaga Dimas tetap di sisinya, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menahan Dimas selamanya. Pada suatu hari, ketika Dimas sedang berkeliling hutan, dia bertemu dengan sekelompok pemburu yang datang dari desa terdekat. Pemburu-pemburu itu terkejut melihat seorang pemuda tinggal di hutan belantara, dan mereka segera menyadari bahwa Dimas bukanlah pemuda biasa. Mereka tertarik dengan kisah hidup Dimas dan mulai menggoda Dimas dengan cerita tentang kekayaan dan kemewahan di desa. Dimas, yang selama ini hanya mendengar tentang kehidupan manusia dari cerita-cerita naga, merasa tertarik dan tergoda dengan janji-janji manis para pemburu. Dia mulai merasakan keinginan yang kuat untuk meninggalkan hutan dan mencoba kehidupan baru di desa. Naga, yang selalu mengawasi Dimas dari kejauhan, merasa cemas melihat perubahan dalam diri Dimas. Dia tahu bahwa dunia manusia bisa sangat kejam dan penuh tipu daya. Para pemburu membawa Dimas ke desa dan memperkenalkannya kepada orang-orang kaya dan berpengaruh di sana. Dimas mulai merasakan manisnya kehidupan di desa, dengan segala kemewahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Dia mendapatkan banyak teman baru dan cepat menjadi populer di kalangan penduduk desa. Namun, di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Dimas mulai melupakan ajaran-ajaran bijak yang diberikan oleh naga. Dia mulai terjebak dalam ambisi dan keserakahan, menginginkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan. Naga, yang selama ini selalu setia menjaga Dimas, merasa kecewa dan terluka melihat perubahan drastis dalam diri anak asuhnya.
Konflik antara kesetiaan kepada naga dan godaan dunia luar semakin memuncak. Dimas harus memilih antara kembali ke hutan dan menjalani kehidupan yang sederhana tetapi penuh makna, atau terus mengejar kekayaan dan kekuasaan di desa yang semakin menguasai dirinya. Kehidupan baru yang dijalani Dimas di desa membuatnya semakin jauh dari ajaran dan nilai-nilai yang dia pelajari dari naga. Terbuai oleh kekayaan dan kekuasaan, Dimas mulai melupakan asal-usul dan ikatan kuat yang dia miliki dengan naga. Dimas bahkan mulai merasa malu dengan masa lalunya di hutan dan keberadaan naga dalam hidupnya. Kabar tentang perubahan Dimas akhirnya sampai ke telinga naga. Dengan hati yang hancur, naga memutuskan untuk pergi menemui Dimas untuk terakhir kalinya, berharap bisa membawa kembali anak yang telah dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Ketika naga tiba di desa, dia menemukan Dimas sedang merayakan kesuksesannya dengan para pemburu yang dulu membawanya ke desa. Dimas, yang terkejut melihat kedatangan naga, merasa malu dan marah. Dimas takut kehadiran naga akan merusak reputasinya di depan para penduduk desa yang sudah menghormatinya. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Dimas memerintahkan para pemburu untuk menangkap naga dan mengusirnya dari desa. Tanpa ragu, para pemburu melakukan perintah Dimas, membuat naga terluka dan diusir dari desa dengan kasar. Setelah kejadian itu, naga merasa sangat terluka dan dikhianati oleh Dimas. Naga kembali ke hutan dengan hati yang berat, merasa gagal menjaga dan melindungi Dimas dari godaan dunia luar. Sementara itu, Dimas mulai merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Meski dia memiliki semua kekayaan dan kekuasaan yang dia inginkan, dia mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh harta benda. Dimas seringkali teringat akan kenangan masa kecilnya bersama naga, tentang pelajaran-pelajaran bijak yang diajarkan dan kebahagiaan sederhana yang dia rasakan di hutan. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menguasai pikirannya, membuatnya sadar bahwa dia telah mengkhianati satu-satunya makhluk yang benar-benar peduli padanya. Rasa bersalah yang semakin kuat membuat Dimas memutuskan untuk mencari naga dan meminta maaf atas segala kesalahannya. Dia kembali ke hutan, tempat dia dibesarkan, berharap bisa menemukan naga dan memulai kembali hubungan yang telah rusak. Namun, naga yang terluka dan kecewa, merasa sulit untuk memaafkan Dimas. Pertutan berubah menjadi konfrontasi penuh emosi. Naga, yang merasa dikhianati, menantang Dimas untuk membuktikan kesetiaannya. Dimas, dengan air mata penyesalan, mencoba meyakinkan naga bahwa dia telah berubah dan ingin memperbaiki kesalahannya. Pertarungan antara mereka bukanlah pertarungan fisik, tetapi lebih kepada pertarungan emosi dan pemahaman. Dalam momen klimaks ini, Dimas menunjukkan keberaniannya dengan melindungi naga dari para pemburu yang datang ke hutan untuk menangkap naga lagi. Dimas akhirnya berhasil meyakinkan para pemburu untuk meninggalkan hutan dan membiarkan naga hidup damai. Melihat tindakan Dimas yang tulus, naga mulai menyadari bahwa Dimas benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Setelah Dimas berhasil menyelamatkan naga dari para pemburu dan mendapatkan pengampunan, mereka kembali ke hutan untuk memulai hidup baru. Namun, ketegangan dan luka hati masih ada, baik di hati Dimas maupun naga. Mereka sadar bahwa pengkhianatan yang terjadi telah mengubah mereka selamanya. Dimas merasa terbebani oleh kesalahan yang telah dia buat, dan dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah berubah. Dia mulai melibatkan dirinya lebih dalam upaya melindungi hutan, bekerja sama dengan naga untuk menjaga keseimbangan alam. Meski begitu, Dimas tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan naga sepenuhnya. Malam-malam panjang di hutan memberikan banyak waktu bagi Dimas untuk merenung. Dia ingat ajaran-ajaran naga tentang kebijaksanaan, keseimbangan, dan pentingnya menghargai setiap kehidupan. Dimas menyadari bahwa keserakahan dan ambisi telah membutakan hatinya, membuatnya melupakan nilai-nilai yang paling penting dalam hidupnya. Naga, di sisi lain, juga merenungkan perannya dalam peristiwa yang terjadi. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah memberikan banyak pelajaran bijak kepada Dimas, dia tidak bisa melindungi Dimas dari godaan dunia luar sepenuhnya. Naga mengerti bahwa setiap makhluk harus menemukan jalannya sendiri, meskipun itu berarti menghadapi kesalahan dan belajar dari mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Dimas dan naga perlahan membaik. Kepercayaan dan ikatan di antara mereka kembali tumbuh, meski mungkin tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Mereka bekerja bersama untuk menjaga hutan dan memastikan bahwa kehidupan di sana tetap harmonis dan seimbang. Dimas, yang telah belajar banyak dari kesalahannya,
memutuskan untuk membagikan pelajaran yang dia terima kepada orang-orang di desa. Dia mulai menceritakan kisahnya kepada anak-anak desa, mengajarkan mereka tentang kebijaksanaan dan pentingnya menghargai alam. Dimas berharap bahwa dengan berbagi pengalamannya, dia bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Naga, meskipun masih menjaga jarak dari manusia, merasa bangga dengan perubahan dalam diri Dimas. Dia tahu bahwa pengorbanan dan pengkhianatan yang terjadi adalah bagian dari perjalanan mereka menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Cerita ini berakhir dengan Dimas dan Naga yang menemukan kedamaian dalam hubungan mereka, meski penuh dengan liku-liku. Mereka menjadi simbol dari bagaimana kesalahan dan pengkhianatan bisa diatasi dengan kesabaran, penyesalan, dan kemauan untuk berubah. Warisan ular raksasa putih adalah pelajaran berharga tentang cinta, kesetiaan, dan kebijaksanaan yang akan hidup selamanya dalam hati Dimas dan generasi berikutnya.